Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-muhtaramin, para kiai, para ulama yang saya hormati, para kiai selaku narasumber pada acara Forum Komunikasi Ulama Aswaja Pesisir Selatan malam hari ini yang berbahagia, yang saya hormati peserta Forum Komunikasi Ulama Aswaja Pesisir Selatan yang dirahmati Allah. Pertama-tama, perkenankanlah Al-Fakir membersamai panjenengan semuanya untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini Selasa 6 September 2022 kita mengadakan Forum Komunikasi Ulama Aswaja Pesisir Selatan dengan mengambil tema tolak kenaikan harga BBM dan liberalisasi migas. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa menjalankan aktivitas dakwahnya, dan semoga kita termasuk orang yang berada di dalamnya. Al-Fadil, para alim, para ulama yang dirahmati Allah, mengingat waktu yang sudah cukup untuk kita memulai acara ini, tidaklah patut Al-Fakir untuk memperpanjang kata. Perkenankanlah Al-Fakir membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyampaian kalimatul minal ulama. Yang ketiga, penyampaian pernyataan tolak kenaikan harga BBM. Selanjutnya, doa dan penutup. Untuk itu, agar majelis kita pada malam hari ini lebih berkah, marilah kita buka dengan umul kitab. Liridhoillah wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Semoga dengan pembacaan umul kitab tadi, acara malam hari ini yang merupakan bentuk kepedulian kita terhadap umat ini mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, acara yang kedua adalah penyampaian kalimatul minal ulama. Namun sebelumnya kita sapa dulu para narasumber yang ada di depan ini. Assalamualaikum Kiai Yusuf. Pripun kabar Kiai? Alhamdulillah sehat nggih. Alhamdulillah. Selanjutnya Kiai Huda selaku pengasuh Majelis Taklim Khairul Ummah. Assalamualaikum Kiai. Pripun kabar pripun malam hari ini? Alhamdulillah. Sehat nggih. Semangat nggih.
Insya Allah. Selanjutnya Kiai Jufri Ali, beliau selaku pengasuh Majelis Taklim Al-Hikmah Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarnya? Ya, sehat. Alhamdulillah. Siap ya, Yai? Insyaallah. Ya. Selanjutnya Ustadz Sugeng. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabaripun? Alhamdulillah sehat. Siap ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Al-Fadil, para alim, para ulama. Marilah acara kita malam hari ini kita mulai. Kita tahu bahwa setelah pandemi ini kita dikagetkan dengan berbagai macam problematika umat, terutama masalah ekonomi. Yang pertama, kita dikagetkan dengan naiknya harga minyak goreng. Kemudian juga BBM jenis Pertamax naik, yang tentunya ini juga akan berdampak pada kehidupan umat ini. Bukan itu aja, PPN dan segala macamnya ikut-ikutan naik. Dan yang terbaru ini baru kemarin ada yang naik lagi. Dari Pertamax, Pertalite, solar. Nah, ini tentunya akan memicu kenaikan harga-harga yang lain. Tentu ini adalah sebuah problem ekonomi yang dihadapi umat saat ini. Bagaimana umat yang dilanda pandemi yang baru saja mulai bangkit, lantas dihantam dengan berbagai macam kenaikan harga kebutuhan pokok sehari-hari. Nah, ini tentunya umat harus memiliki solusi dalam rangka untuk mengatasi masalah ini. Kita di Indonesia, kita tahu bahwa Indonesia dilimpahkan oleh Allah berbagai macam sumber energi yang melimpah ruah. Bukan hanya itu saja, produk dari hutan, kemudian hasil dari laut dan segala macamnya. Tentu di situ juga ada energi berupa batu bara, migas dan selainnya. Nah, ini yang seharusnya menjadi milik umat ternyata ini dikuasai oleh individu, terutama asing. Nah, dalam hal ini insya Allah Kiai Jufri Ali akan menjelaskan sumber energi yang seharusnya di dalam syariat Islam adalah milkiyah amah, tentu haram dimiliki oleh asing, terutama oligarki. Monggo Kiai untuk menjelaskan hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pemirsa rahimakumullah. Mari sama-sama kita mengkaji lagi hadis Rasulullah, khususnya yang menyangkut masalah hak-hak umum. Dalam kesempatan ini mungkin dengan kita mengkaji lagi ini, maka ingatan kita nantinya akan kembali kepada apa yang sudah dipesankan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW, dan bagaimana kita di dalam mengelola hak-hak yang sifatnya hak umum. Sama-sama kita maklumi bahwa ada beberapa barang yang sifatnya ini merupakan milkiyah amah, jadi milik umum.
Untuk itu sudah barang tentu kita kembali bersandar atas hadis Rasulullah SAW yang bunyinya sebagai berikut. Al-muslimuna suraka'u fi salasin bil kala'i wal ma'i wan nar. Kaum muslim berserikat dalam 3 perkara, yaitu padang rumput, air, dan api. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad. Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Ad-Dirayah fi Tahris Al-Hadis Al-Hidayah mengomentari. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, dan Ibnu Adi. Para perawinya sikoh. Hadis di atas menyatakan bahwa kaum muslim berserikat dalam air, padang rumput, dan api. Ketiganya tidak boleh dimiliki oleh individu. Imam Sarosi di dalam Al-Misbah menjelaskan hadis-hadis di atas. Para ulama sepakat air sungai, danau, laut, saluran irigasi, padang rumput adalah milik bersama dan tidak boleh dimiliki atau dikuasai oleh seseorang. Mereka berbeda pendapat tentang sumur, mata air di tanah milik seseorang, padang rumput yang sengaja ditanam seseorang di tanahnya, dan semisalnya. Apakah boleh dimiliki secara pribadi atau milik umum? As-Sunai Al-Amir dalam Subus As-Salam mengatakan, dikatakan mungkin yang menyebabkan adanya perbedaan dalam hal air, hal itu karena keumuman kebutuhan dan toleransi manusia dalam hal pemanfaatan itu. Jika dikaji lebih jauh dalam masalah ini, ternyata Rasulullah SAW membolehkan sumur di Taif dan Khaibar dimiliki oleh individu untuk menyirami kebun. Seandainya berserikatnya manusia itu karena zatna, tentu Rasulullah SAW tidak akan membolehkan air sumur itu dimiliki oleh individu. Dengan demikian, berserikatnya manusia dalam ketiga hal pada hadis di atas bukan karena zatnya, tetapi karena sifatnya, sebagai suatu yang dibutuhkan oleh orang banyak. Dan jika tidak ada, maka mereka akan berselisih atau terjadi masalah dalam mencarinya. Artinya, berserikatnya manusia itu karena posisi air, padang rumput, dan api sebagai fasilitas umum yang dibutuhkan secara bersama oleh suatu komunitas. Sifat ini merupakan ilat istimbat perserikatan manusia dalam ketiga hal. Maka dari itu, hadis itu memang menyebutkan 3 macam, yaitu air, padang rumput, dan api. Namun disertai ilat, yaitu sifatnya sebagai fasilitas umum yang dibutuhkan secara bersama oleh suatu komunitas. Kaidah usul menyatakan al-hukmu ma'a ilati wujudan wa adaman, hukum beredar bersama ilat dan tidaknya ilat itu. Perserikatan di situ bermakna perserikatan dalam pemanfaatkan. Dalam arti semua boleh memanfaatkannya.
tidak boleh dikuasai oleh seorang atau sebagian orang saja. Sementara sebagian yang lain dihalangi atau dilarang. Artinya, di situ ada izin dari Asy-Syar'i kepada semua orang secara berserikat untuk memanfaatkan jenis harta itu. Sudah diketahui bahwa izin Asy-Syar'i untuk memanfaatkan suatu harta merupakan kepemilikan. Energi adalah hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Sebab adanya energi, kehidupan bergerak dan dinamis. Sumber energi dalam jumlah sedikit bisa dan boleh dikelola secara individual. Namun, energi dalam jumlah besar tidak bisa dikelola secara individu, tapi harus dikelola secara berkelompok. Tentu hasilnya untuk kemaslahatan kelompok pengelola tersebut. Namun, jika sumber energi tersebut ada dalam jumlah yang sangat besar dan ketersediaannya tidak terputus, mengalir terus-menerus, maka sumber energi tersebut statusnya menjadi milik umum atau milik masyarakat yang pengelolaannya diserahkan atau diwakil kepada negara. Tidak boleh dimiliki oleh individu ataupun kelompok. Pengelolaan sumber energi milik umum atau masyarakat oleh negara mengambil prinsip pengelolaan yang efektif dan efisien, juga ramah lingkungan, sehingga pengelolaan energi milik umum akan terjaga keberlangsungannya. Sebab tidak ada unsur eksploitasi. Dikelola oleh negara untuk kemudian hasil pengelolaannya dimanfaatkan bagi kepentingan hidup masyarakat sebagai pemiliknya. Sehingga sangat mungkin masyarakat memperoleh sumber energi dengan harga murah, bahkan gratis. Karenanya, konsep pengelolaan sumber energi milik umum atau masyarakat ini diatur berdasarkan hukum syariat, berdasarkan halal haram, berdasarkan penunaian hak dan kewajiban, bukan berdasarkan orientasi untung rugi materi duniawi semata. Pengelolaan sumber energi milik umum akan dilakukan secara efisien, sehingga jauh dari nilai eksploitasi yang bersandar pada raihan keuntungan maksimal yang ingin diperoleh. Diproduksi sesuai kebutuhan masyarakat dan negara yang berfungsi sebagai pengurus urusan masyarakat dalam segala aspek kehidupan, ekonomi, sosial, budaya, politik, hingga pertahanan dan keamanan. Ahli-ahli pengelola sumber energi milik umum atau masyarakat ini pun berasal dari lulusan perguruan tinggi dalam negeri. Jikapun harus mengontrak tenaga ahli dari luar negeri, statusnya hanyalah sebagai tenaga kontrak profesional yang akan diupah dengan sejumlah upah sesuai kesepakatan yang dibuat. Namun, jumlahnya pun tidak akan melebihi jumlah tenaga ahli yang berasal dari dalam negeri. Para tenaga ahli pengelola sumber energi milik umum atau masyarakat ini akan bekerja secara profesional sesuai keahliannya untuk melaksanakan sebaik-baiknya proses pengelolaan, sehingga dihasilkan hasil produksi energi yang memadai memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat dan negara. Sebab prioritas utama pengelolaan sumber energi dalam Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dalam negeri, bukan tujuan ekspor luar negeri dengan mengabaikan kebutuhan rakyat dalam negerinya. Gaji atau upah yang akan diberikan pada para tenaga ahli pun diambil dari hasil pengelolaan sumber energi milik umum tersebut dan masuk menjadi bagian dari biaya operasional tetap pengelolaan sumber energi dalam bentuk perusahaan milik umum yang dikelola negara. Yang konsep pergerakan perusahaannya adalah non-komersial dalam arti bukan untuk sebesarnya mendapat keuntungan, namun untuk sebesar-besarnya memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan hidup masyarakat dalam negeri.
hingga kebaikan dan kesejahteraan masyarakat benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Negara dilarang melakukan penjualan aset milik umum atau masyarakat berupa sumber energi kepada pihak swasta, apalagi asing, dalam bentuk apapun juga. Sebab syariat melarangnya. Sehingga ketika sumber energi tersebut 100% dimiliki dan dikelola negara dengan tata kelola sesuai dengan hukum syariat, negara akan terhindar dari berbagai macam spekulasi ekonomi yang bisa menjerat negara menjual aset, sehingga dikuasai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tidak bersanggup yang diharamkan penguasaannya oleh syariat. Kepala negara menjadi wakil masyarakat untuk mengelola aset milik masyarakat. Segala hasil pengelolaan diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang mudah, tidak sulit, tidak rumit, malah cenderung memudahkan dan melapangkan kehidupan masyarakat. Sebab besarnya subsidi langsung yang diterima oleh masyarakat dalam segala aspek kehidupan sebagai hasil dari pengelolaan sumber energi milik umum atau masyarakat oleh negara. Sehingga sangat memungkinkan terjadinya kemudahan hidup bagi warga masyarakat, sebab subsidi yang dihasilkan dari hasil pengelolaan sumber energi yang dimilikinya dalam bidang pendidikan, keamanan, kesehatan, sandang, pangan, papan, sehingga menjadi hal yang sangat memungkinkan pula untuk menggratiskan biaya pendidikan, kesehatan, keamanan bagi seluruh warga masyarakat tanpa kecuali. Sebab sebenarnya tata kelola sumber energi ini yaitu sesuai dengan tuntunan syariat. Sumber energi milik publik yang tidak boleh dikuasai oleh individu atau kelompok elit kapitalis adalah barang tambang dan energi, gunung, segala jenis sumber air dan mata air, danau, lautan, dan segala hal yang dikandungnya, udara, dan sejenisnya, yang ada dalam jumlah sangat besar dan tidak terbatas ketersediaannya. Syariat telah menetapkan keharaman penguasaan aset publik oleh individu atau sekelompok elit, kaum kapitalis dengan keharaman yang nyata. Hikmahnya adalah saat seluruh sumber energi tersebut dikelola dengan benar menurut sistem Islam yang merupakan syariat Islam kafah, maka bumi akan terjaga keseimbangannya dan ketersediaannya. Tidak akan terjadi rumah kaca, tidak akan terjadi pencemaran tanah dan udara, dan tidak akan terjadi pula pemanasan global, tidak akan terjadi kerusakan lingkungan, sebab tata kelola sumber energi tersebut ramah lingkungan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, tidak berlebih-lebihan, tidak eksploitatif. Sebab syariat telah melarang manusia melakukan kerusakan di muka bumi dengan aktivitas eksploitasi besar-besaran tak bertanggung jawab. Juga syariat telah menetapkan agar manusia tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan segala sesuatu juga. Berlaku dan berbuat adil dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal pengelolaan sumber energi milik umum atau masyarakat, atau dalam hal ini publik. Wallahu alam. Maka dari hadis di atas dan nas lainnya dapat diistinbat kepemilikan umum yakni izin as-syari kepada semua orang untuk memanfaatkan harta syari, sekaligus menetapkan jenis harta yang dibutuhkan oleh masyarakat atau menjadi fasilitas umum yang merupakan harta milik umum. Namun, menurut hemat kami,
hadis ini sulit untuk diterapkan manakala di negara kita ini masih menggunakan pola pemerintahan dengan sistem demokrasi. Untuk bagaimana bisa menerapkan hadis tersebut, sudah barang tentu harus menggunakan daripada syariat Islam secara kafah. Di bawah perlindungan seorang khalifah yang di dalam pelaksana ala minhajun nubuwah. Monggo kita upayakan dan kita sampaikan kepada pemerintah agar mengadakan evaluasi terhadap bentuk pemerintahan demokrasi ini untuk kita terapkan, yaitu khilafah ala minhajun nubuwah. Insya Allah Indonesia akan segera makmur. Demikian, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasih. Dumateng panjenenganipun Kiai Jufri Ali, beliau telah secara gamblang menjelaskan bagaimana kepemilikan umum itu secara ciri-cirinya, bagaimana tata pengelolaannya yang baik. Ayyuhal afadil, para alim, para ulama, rahimakumullah. Tentunya kalau sudah tahu mana-mana kepemilikan umum itu, tentunya kita juga harus mengetahui tata kelola kepemilikan itu seperti apa. Apakah diserahkan kepada asing atau dikelola oleh negara dan nantinya disalurkan kepada umat. Dan saat ini dengan adanya kenaikan harga BBM, tentu ini sebuah ciri-ciri tentang tata kelola migas yang buruk. Untuk itu panjenenganipun Kiai Yusuf, dia akan menyampaikan bagaimana sih sebenarnya tata kelola migas dan hubungan antara penguasa dengan rakyatnya. Apakah hubungan transaksional, dihitung untung ruginya, atau seperti apa? Dumateng panjenenganipun tafadhol masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ma barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para alim ulama, para hadirin hadirat rahimakumullah. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita yaitu ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Hadirin rahimakumullah. Di sini saya akan sedikit mengulas masalah tata kelola negara, hubungan penguasa dengan rakyat, hubungan transaksional, pertimbangan untung ruginya. Minyak bumi Indonesia dulu sempat berjaya, tapi kini sektor minyak bumi dan gas Indonesia dinilai tak seperti dulu lagi karena tata kelola yang berantakan, baik itu di sektor hulu maupun hilir. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang perusahaan tambang dan minyak, PT Pertamina Persero berpeluang untuk melebarkan sayapnya karena diberi kewenangan yang besar.
Selain dipercaya untuk menjadi pemain sektor migas, perusahaan minyak plat merah ini juga diberi kewenangan untuk mengawasi dan mengatur regulasi, terutama aturan teknis. Namun, aturan ini memberi dampak negatif. Kewenangan yang terlalu besar membuat Pertamina dijangkiti penyakit korupsi. Pada masa kepemimpinan Ibnu Sutomo di era Presiden Soeharto, korupsi parah terjadi di Pertamina dan menyebabkan perusahaan minyak ini hampir bangkrut. Selain itu, Pertamina dengan mudah memonopoli pasar, berakibat BUMN ini justru tidak bekerja secara efektif karena tidak ada pesaing. Bahkan Pertamina sempat dinilai menjadi tidak fokus menjalankan tugasnya. Selain berusaha mencari profit sebagai sebuah perusahaan negara, Pertamina juga harus menjalankan fungsi politik. Beberapa alasan ini kemudian dijadikan pendorong Undang-Undang Migas baru muncul pada tahun 2001. Namun seperti pedang bersisi dua. Aturan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1971 memberi peran besar. Ini justru mempermudah investor untuk masuk dalam industri migas Indonesia. Karena seluruh kewenangan, aturan teknis dan kerjasama dilakukan oleh Pertamina. Prosedur investasi jadi tidak bertele-tele. Proses administrasi pun dibuat untuk mempermudah investor masuk dan kerjasama dengan Pertamina. Izin ke kepala daerah, izin ke lingkungan, sampai investor nanti tinggal lakukan pengeboran diurus oleh Pertamina. Semua itu cuma makan waktu sekitar 2 bulan. Jelas anggota Komisi 7 DPR fraksi Nasdem Kurtubi kepada medcom.id di Komplek Parlemen Senayan Jakarta pada tanggal 16 November 2015. Selain itu, perusahaan sektor migas yang ingin melakukan eksplorasi dan pengeboran diberi insentif berupa pembebasan bea dan cukai hingga memberikan hasil. Seluruh perhitungan pajak pun dihitung setelah hasil produksi minyak naik ke atas tanker diekspor. Regulasi yang bermasalah. Isu monopoli pasar migas yang dilakukan Pertamina kemudian didengungkan untuk membuat undang-undang migas yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang disahkan setelah melewati proses perdebatan panjang. Tugas regulator dan pengawasan diestafetkan Pertamina ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas. Harapannya dengan aturan baru dan pembagian tugas ini dapat semakin meningkatkan hasil migas Indonesia. Alih-alih semakin eksplorasi dan jumlah produksi meningkat, calon investor justru balik kanan karena rumitnya aturan. Urusan kerjasama dan investasi yang tidak rumit saat masih dipegang PT Pertamina justru menjadi sangat birokratis. Prosedur tak sulit pun menjadi pelik. Sekarang itu ada 75 izin yang harus diurus, ucap Kurtubi. Selain itu, undang-undang ini mendapat penentangan dari banyak pihak. Konfederasi Serikat Pekerja Minyak Indonesia atau KSPMI menentang habis-habisan aturan ini. Selain menjegal Pertamina untuk menguasai dan menggunakannya untuk kebutuhan rakyat,
aturan ini juga membuat sumber daya minyak dengan mudah disusupi asing. Kenapa migas kita dalam kondisi sekarang? Lifting rendah, cadangan tidak meningkat, volatile harga juga sangat mudah terpengaruh. Kenapa? Karena tata kelola rusak dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Kata Presiden KSPMI Faisal Yusro kepada medcom.id Rabu 18 November 2015. Keputusan Mahkamah Konstitusi MK pada tahun 2012 membubarkan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas BPM Migas karena bertentangan dengan Undang-Undang 1945, menimbulkan pro dan kontra. MK berpendapat keberadaan BP Migas sangat berpotensi bagi terjadinya inefisiensi dan diduga dalam praktiknya telah membuka peluang bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Menurut MK, keberadaan BP Migas tidak konstitusional, bertentangan dengan tujuan negara tentang pengelolaan sumber daya alam dalam berpengorganisasian pemerintah. Tata kelola migas Indonesia menjadi berantakan. Asing, kata Faisal, menguasai 85% eksplorasi migas di tanah air. Sementara itu Pertamina sebagai perusahaan negara hanya menguasai 15%. Indonesia akhirnya jadi satu-satunya negara penghasil migas di dunia yang tidak menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Sementara itu, tim reformasi tata kelola migas sudah merekomendasikan aturan ini segera direvisi atau diubah jika ingin sektor migas Indonesia kembali berlari. Mereka beralasan aturan ini terlalu liberal dan membuat Pertamina justru kesulitan untuk bertanding. Prioritas amburadulnya sektor migas karena aturan yang kepalang bermasalah ini bukan berarti membuat minyak bumi Indonesia tak punya harapan lagi. Masih besar peluang Indonesia untuk kembali menguasai migas domestik dan bukan tidak mungkin kembali menjadi pemain kelas dunia. Rancangan undang-undang migas yang baru sudah mulai dibahas di DPR. Bahkan aturan tersebut menjadi program legislasi nasional prioritas tahun ini. Walaupun sulit untuk selesai tahun ini, niat politik pemerintah dan Dewan sudah satu. Tinggal bagaimana pembuatan undang-undang migas calon pengganti undang-undang 22 tahun 2001 ini dikawal agar tidak melenceng. Peran Pertamina sebagai perusahaan minyak negara harus dikembalikan seperti dahulu. Bukan dari posisi monopoli, tapi dari segi pemberian prioritas akan jauh lebih baik jika Indonesia mulai berpikir untuk nasionalisasi migas secara perlahan. Hal senada juga disampaikan oleh anggota tim reformasi tata kelola migas, Fahmi Rodi. Perubahan yang pertama kali harus dilakukan adalah memperkuat peran Pertamina BUMN harus diberi prioritas. Sementara itu, Qurtubi menilai kontrak kerjasama impor harus dibuat pertimbangan jangka panjang. Selain itu, rantai suplai harus dibuat sependek mungkin. Mafia akan sulit bergerak jika pemerintah dapat menjalin kerjasama langsung dengan negara produsen minyak mentah atau minyak olahan. Jadi dibuat kontrak G2G dan dibuat jangka panjang, tegas Qurtubi. Selain itu pemerintah juga harus berpikir untuk memperkuat jaringan produksi minyak olahan dengan upgrade kilang dan pembuatan kilang baru. Permasalahan krisis yang dialami oleh Indonesia saat ini salah satunya diakibatkan oleh kurangnya kilang di Indonesia. Dan yang paling penting, memberangus mafia migas yang terus berupaya untuk mengambil keuntungan dari
krisis minyak Indonesia. Audit lembaga independen Korda Menta yang ditunjuk PT Pertamina bisa menjadi titik mulai. Ajaran Nabi tentang pengelolaan dan pelestarian energi. Setiap manusia yang merasakan kenikmatan revolusi industri seharusnya ikut andil dalam pelestarian energi ini dengan dua pilihan. Melestarikan energi tak terbarukan itu atau mencari sumber daya alternatif. Pertanyaannya adalah nilai-nilai syariat Islam yang mengatur tentang pelestarian energi. Bagaimana prinsip-prinsip pelestarian tersebut diterapkan? Jawaban normatifnya ada pada hadis-hadis Rasulullah SAW yang artinya dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, matikanlah lampu-lampu pada malam hari ketika kalian hendak beristirahat, dan tutuplah pintu-pintu, tutuplah bak air, tutuplah makanan dan minuman. Hammam berkata, tutuplah walau hanya dengan sebatang ranting. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Sahihnya nomor 5624 dan 6296 pada bab Iqlaq Al-Bab bi Al-Lail, juga oleh Imam Abu Ya'la dalam Musnadnya nomor 1837 dengan redaksi hanya pada kalimat Adfiu al-Masabih. Melalui hadis ini, Rasul mengajarkan umatnya untuk selalu menghemat energi, bahkan pada hal-hal yang kecil, sekalipun hanya memakai lampu rumah tangga. Asbabul wurud hadis ini adalah peristiwa salah satu rumah warga yang terbakar karena tetap menyalakan lampu. Waktu itu bersumber dari api pada malam hari. Perintah itu berdampak positif secara langsung pada penghematan minyak yang digunakan oleh bahan bakarnya. Terlebih jika diterapkan pada masa kini, energi listrik tidaklah mudah dihasilkan sehingga harus dilakukan penghematan. Anjuran lainnya diperkuat sabdanya dengan kandungan makna yang lebih umum dari Nabi Muhammad SAW. Makan dan minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa berlebih-lebihan dan tanpa disertai rasa sombong. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman nomor 6152 dan bab Al-Iqtisad fi an-Nafaqah, juga oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak nomor 7188 tanpa lafal wal bas disertai komentar. Hadis ini sanadnya sahih meski kita diriwayatkan oleh Al-Bukhari, tidak diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Demikianlah sedikit membicarakan masalah tata kelola negara, hubungan penguasa dengan rakyat, hubungan transaksional, pertimbangan untung dan rugi. Dari kami ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira dumateng panjenenganipun Kyai Yusuf. Beliau telah menjelaskan tata kelola secara syariah Islam, bagaimana mempergunakan energi migas, penghematan dan segala macamnya. Ayolah fadil, para alim, para ulama rahimakumullah. Sikap seorang muslim ketika menghadapi sesuatu tentunya senantiasa terikat dengan pemahaman Islam. Terkait dengan kenaikan harga BBM, seorang muslim tentunya memiliki pemahaman secara akidah dan syariah.
Secara akidah, seorang muslim yakin betul bahwa rizki itu adalah pemberian dari Allah. Allah lah yang mengatur seluruh rezeki kaum muslimin. Kalau kita yakin, kita mau berusaha, tentu kita tidak akan khawatir kita akan kekurangan makanan. Kita tidak akan khawatir kita akan kekurangan segalanya. Ini secara akidah. Namun pemahaman secara syariah, kita paham betul bahwa kepemilikan umum adalah harta milik umat yang harus dikelola oleh negara dan kemanfaatannya untuk kembali kepada umat. Bukan justru diserahkan kepada asing, dimanfaatkan oleh mereka, sehingga umat menjadi terjajah di negerinya sendiri. Sesuatu bila ditempatkan bukan pada tempatnya, tentu sesuatu itu adalah tidak adil. Ketika keadilan ini tercederai, maka tentunya akan ada kezaliman. Dan yang parahnya adalah kezaliman penguasa terhadap rakyatnya. Dan kita tahu bahwa Islam sangat melarang berbuat zalim. Untuk itu panjenenganipun Kiai Samsul Huda akan menjelaskan tentang hal ini. Dumateng panjenenganipun tafadhol masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin dumateng para bapak alim ulama, masyayikh asatid. Syukur alhamdulillah kita diberi kenikmatan iman, Islam dan ihsan sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang barokah ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa barokah manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah ayyuhal ikhwanul kiram. Melihat perkembangan dunia Islam saat ini, terjadinya kezaliman demi kezaliman. Hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberi gambaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladzi jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad faksaru fiha al-fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Inna rabbaka labil mirsad. Al-ayah. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu memperlakukan kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Sebuah kota belum pernah dibangun seperti itu di negeri-negeri lain. Kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Juga Fir'aun yang mempunyai tentara yang kuat dan banyak, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Kemudian mereka berbuat kerusakan di dalam negeri. Karena itu Tuhanmu menimpakan mereka bencana, azab. Sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi. Surat Al-Fajr
ayat 6 sampai 14. Rekaman peristiwa ini untuk memberikan gambaran kepada kita bahwa semua kezaliman yang mereka lakukan itu pasti akan berakhir. Semua itu akan dihisab oleh Allah. Ada yang langsung dibalas seketika, juga ada yang ditangguhkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa saya'lamul ladzina zalamu ay munqalabi yanqalibun." Orang-orang yang zalim itu akan mengetahui tempat kemana mereka akan kembali. Hanya saja banyak orang yang mengira hukuman Allah kepada orang-orang yang zalim itu harus cepat dan langsung begitu kezalimannya itu yang mereka lakukan. Padahal tidak demikian. Ini jelas keliru. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang-orang yang zalim itu melakukan aksi kezalimannya. Pertama, fase pembiaran atau penangguhan terhadap pelaku kezaliman. Allah membiarkan dan menangguhkan kezaliman mereka untuk memberi kesempatan mereka untuk bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Wa umliya lahum inna kaidi matin. Aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka. Sungguh rencanaku amat tangguh dan terencana, kuat, dan tidak ada yang menandinginya. Surat Al-A'raf ayat 183. Yang kedua istidraj. Istidraj itu yaitu diberi kemudahan, kemewahan, dan melimpahkan kenikmatan yang semuanya itu adalah melalaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bi." Fatahza alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga jika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami menyiksa mereka dengan sekonyong-konyong. Ketika itu mereka berputus asa. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-A'raf, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Maknanya, bukan dunia ini menjadi sempit bagi orang yang zalim, akan tetapi dunia dibukakan bagi dia, kedudukannya diangkat, segala kelezatan dunia dilapangkan, diberi keberhasilan dan kemenangan. Allah memberikan kepada dia apa yang dia inginkan. Itulah yang disebut istidraj. Yang ketiga itu tasyin, yaitu perbuatan
buruk. Perbuatan buruk namun yang terlihat indah, atau perbuatan yang diperindah. Mereka tidak merasa bahwa perbuatan zolim dan jahat mereka adalah perbuatan buruk. Tidak merasa. Sebaliknya mereka merasa bahwa perbuatan zolim dan jahat mereka semuanya itu baik-baik saja. Malah mereka menuduh perbuatan yang baik itu sebuah kejahatan. Allah berfirman, wa zayyana lahumus syaiton a'malahum. Syaitan itu menjadikan perbuatan jahat, perbuatan buruk itu menjadi indah. Pada fase ini, hati orang yang zalim itu terlihat benar-benar mati. Dia melihat segala tindak tanduknya itu baik. Bahkan dia melihat hal yang dia pandang itu wajib dilakukan. Kehidupan di hatinya tidak kembali lagi. Artinya, kehidupan hati mereka perbuatan yang tercela, perbuatan jahat yang dia lakukan, semuanya itu di hatinya terasa mati. Melakukan kezaliman dan kejahatan tanpa risih dan tidak merasa bersalah. Yang keempat, azab. Siksa dan azab. Setelah fase yang di atas tetap tidak sadar, ya, ada beberapa fase. Fase yang di atas itu tidak disadari, maka Allah baru akan mengazab mereka. Sebagaimana firman Allah, wa kadzalika akhdzu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimatun. In akhzahu al-yaum syadid. Begitulah siksa Tuhanmu jika dia menyiksa suatu penduduk di negeri yang berbuat zalim. Sungguh siksanya sangat pedih dan sangat berat. Surat Hud ayat 102. Pada tahapan ini Allah Subhanahu wa taala turun secara berangsur-angsur kepada orang yang zalim dan azabnya amat pedih. Bagi Allah sangat mudah membinasakan mereka. Karena itu Allah mengingatkan, fala ta'jal alaihim innama ta'du lahum wadda. Janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab atas mereka. Karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka. Imam Al-Qurtubi memberikan penjelasan tentang azab yang diberikan oleh Allah kepada orang yang zalim. Wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Demikianlah kami menjadikan sebagian orang-orang yang zalim itu menjadi teman bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan. Makna nuwali adalah kami menimpakan kepada mereka yang zalim itu orang yang zalim, orang lain yang zalim, sehingga dia membinasakan dan menghinakannya. Ini merupakan ancaman bagi orang yang zalim. Jika dia tidak menghentikan kezalimannya, Allah akan menimpakan kepada mereka orang zalim yang lain, berkuasa dan memerintah mereka. Termasuk di dalam ayat ini adalah semua orang yang menzalimi diri dan keluarganya.
kezaliman itu sama dengan mengundang murka Allah, atau menzalimi rakyat, atau pedagang menzalimi orang dengan dagangannya, atau majikan menzalimi buruh yang bekerja untuknya. Itulah makna nuwali. Kami timpakan kepada orang-orang yang zalim itu sesama orang yang zalim. Jadi ini juga bagian dari azab Allah. Wallahu a'lam bishawab. Akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira dumateng panjenenganipun Kyai Samsul Huda. Beliau telah menjelaskan larangan berbuat zalim di dalam Islam. Ayyuhal afadil rahimakumullah, kita tentunya tahu hadis Rasulullah SAW yang beliau bersabda, man ra'a minkum munkaron falyughayyiru biyadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbi wa dzalika atahul iman. Tentunya kenaikan harga BBM yang tentunya secara fakta akan diikuti oleh kenaikan harga yang lainnya, terutama bahan pokok, tanpa diimbangi kenaikan pendapatan. Gitu ya. Ini tentunya adalah kezaliman yang harus ditolak. Ketika kita punya kuasa, tentu kita menolaknya dengan kekuasaan kita. Namun ketika kita tidak memiliki kekuasaan, kita memiliki lisan kita. Para pengemban dakwah dengan lisannya tentu harus menolak dengan lisannya. Untuk itu, karena seluruh kalimatul minal ulama sudah disampaikan para ulama kita, selanjutnya kita akan mendengarkan press release pernyataan sikap penolakan kenaikan harga BBM sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar kita sebagai seorang muslim. Dumateng Ustadz Sugeng, kami persilahkan untuk memimpin pembacaan pernyataan ini. Dumateng para peserta, kami mohon untuk berdiri sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap Forum Komunikasi Ulama Aswaja Pesisir Selatan Jawa Timur. Tolak kenaikan harga BBM dan liberalisasi migas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma man waliya bin amri hadihi ummati syai'an farafa'ko bihim farkuf bih wa man sako alaiha fasfu' alaih. Ya Allah, siapa saja yang memimpin mengurus urusan umatku ini, kemudian ia menyayangi mereka, maka sayangilah mereka. Dan siapa saja yang musahkan mereka, maka susahkanlah ia. Pemerintah sungguh telah berbuat sangat zalim dan keji, menyusahkan dan memberatkan beban hidup rakyat. Di saat kehidupan rakyat belum sepenuhnya pulih pasca pandemi 2 tahun terakhir ini. Kemarin Sabtu 3 Agustus 2022, pemerintahan mengumumkan kebijakan untuk menaikkan harga BBM subsidi maupun non-subsidi. Sebagaimana yang dikatakan Menteri ESDM Arifin Tasrif, ini berlaku 1 jam sejak diumumkan. Akan berlaku pukul 14.30 waktu Indonesia Barat.
bagai tak punya mata, bagai tak punya telinga, bahkan bagai tak punya hati. Berbagai masukan, kritik, bahkan protes dan penolakan dari rakyat diabaikan. Pemerintah tetap tega menaikkan harga BBM. Menyikapi kebijakan pemerintah tersebut, kami para ulama yang tergabung dalam Forum Komunikasi Ulama Aswaja Pesisir Selatan Jawa Timur menyatakan: 1. Kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi dan non-subsidi merupakan kebijakan yang zalim dan keji. Kebijakan yang menyusahkan, menyengsarakan, dan memberatkan beban hidup rakyat. 2. Kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi dan non-subsidi merupakan kebijakan kapitalistik akibat diterapkannya sistem kapitalisme. 3. Menolak kebijakan menaikkan harga BBM dan liberalisasi migas. Kami juga menyerukan: 1. Kepada semua penguasa, eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar takut doa Rasulullah bahwa siapa saja yang menyusahkan rakyat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyusahkannya. 2. Kepada semua elemen masyarakat agar merobohkan dan menghilangkan sistem kapitalisme yang hanya berpihak pada kepentingan politik penguasa dan pengusaha. 3. Kepada ahlul quwah TNI agar mengambil langkah strategis. Sampai kapan rakyat yang melahirkan dan membesarkanmu kau biarkan didolimi? Kapan lagi kau akan berbuat sesuatu untuk menyelamatkan rakyat? Bangkitlah, berikan nusroh dan sultan kepada para pejuang dakwah. Dukung, jaga, dan bela perjuangan menegakkan khilafah Islamiyah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maulana wa ni'man nasyir. Cukuplah Allah sebagai penolong pelindung kami, dan Allah sebaik-baik penolong kami, pelindung yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal abadil, para alim, para ulama rahimakumullah. Demikianlah seluruh rangkaian acara Forum Komunikasi Ulama Aswaja pada malam hari ini. Sebelumnya, terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah menyampaikan kalimatul minal ulamanya. Terima kasih kepada para peserta hadirin Forum Komunikasi Ulama Aswaja pada malam hari ini, dan juga para pemirsa yang ada di rumah. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini merupakan bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar dan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Sebelum kita tutup, kita akan berdoa semoga apa yang kita sampaikan didengar oleh para penguasa. Dumateng Kiai Samsul Huda mohon untuk memimpin doa. على دين بشفاعة رسولنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، حمدا حامدين، حمدا شاكرين، حمدا نائمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك. اللهم حينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وانصرنا مع الإيمان إمات الدنيا وإمات الآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.
Allahumma inna nas'aluka daulatal khilafah. Allahumma inna nas'aluka daulatal khilafah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna min ahli aini wa ahli khair wa la taj'alna ma'iyahum min ahli su'i wa ahli dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, assalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di penghujung acara marilah kita sekali lagi kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa asghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ahliki zalimin bizalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ahliki zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ahliki zalimin bizalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.